Ya, jebakan-jebakan Batman-nya udah kebaca, guys. Makanya masuklah ke dalam perangkapnya Doktif. Kena kan nama Doktif kan akhirnya kan. Ketahuan lah. Emang kerjaannya suka menawarkan ini, guys. Uang damai, uang damai, uang damai. Nggak ada meres-meres. Belum terbukti, masih belum P21, nggak dapat schedule sidang ya, Bo. Enak aja. Bukti yang ada yang dilaporkan LP itu di pengadilan belum tentu. Namanya juga baru nyangka, disangka itu bukan divonis ya. Sangka doang, enak aja lu. Bisa berbalik loh. Bisa berbalik loh. Hati-hati kau. Ya, mengata-ngatai pemerasan enak aja lu. Pengadilan aja ngebalikin kok berkas-berkasnya. Pengadilan aja ngebalikin berkas-berkasnya lu gilingan lu. Gak usah sosok taruhan sama gue. Ya, datang aja ke pengadilan udah. Datang aja ke pengadilan buka-bukaan di situ. Udah nggak usah sosok taruhan, ngapain banyak bacot, terus kita jadi kayak debat kusir, buang-buang waktu gue aja, ya kan? Aduh, gak usah banyak bacot lah, ya. Kayak nggak tahu aja di Konoha ini kayak apa. Kau pikir Mamsi nggak tahu skenarionya? Tahu banget, cuman ada yang bisa disampaikan ke publik, ada yang enggak. Ya gitu. Gue tahu banget. Cuma ini nggak bisa sembarangan ngomong karena ini live kan. Tapi teman-teman yang punya nalar bisa tahu sendiri lah ya. Kita nggak usah didikte kayak anak kecil gitu. Nggak perlu ngapain. Udah pada pintar semua pastinya ya teman-teman ya. Udah tau lah di Konoha kayak apa kan. Tapi yakin keadilan itu pasti tetap menang. Keadilan pasti tetap menang. Yes, say. Bener nggak ya? Gitu. Dan azab itu pasti turun, say. Itu udah pasti dijamin. Gua nggak percuma aja dong. Gua nggak percuma dong ya. Kalau selama ini jadi pemeran antagonis. Kenapa gue dikasih sama Allah pemeran antagonis? Hampir separuh hidup gue. Makanya sekarang gue umur 50 menjelang 51 tahun. Udah nggak gila-gila sinetron. Kenapa? Karena gue udah separuh hidup gue 30 tahun itu di lokasi syuting sinetron pemeran antagonis 88%. Gue memerankan antagonis. Gunanya untuk apa? Untuk tahu pergerakannya orang-orang antagonis tuh kayak apa sih? Biasanya menang di depan dulu. Ketawa ketiwi di depan, seneng-seneng di depan. Punya ngotak di depan. Ya, dalam peran gue sebagai orang antagonis itu biasanya mainin duitnya. Kasakusuk kiri kanan. Terus ngerasa udah menang di depan. Tapi di ujung cerita, dalam setiap episode FTV, sinetron stripping yang gue peranin, pasti keplenyok. Yang gue kena sambar petir lah, yang gue nyungsup lah, masuk ke dalam liang kubur lah, kuburannya nggak bisa ditutup, banyak air, kerendam, udah pasti keplenyok antagonis. Tuh. Dan itu nyata, di dunia nyata pun sama. Ternyata orang-orang yang jahara, apalagi yang sok baik ya, say, yang paling mengerikan itu dikemas pakai agama, sok baik. Waduh, itu hati-hati, itu sakit banget itu nanti pembalasannya. Karena kalau misalnya kalian cuma ngejahatin orang doang, tapi nggak bawa-bawa agama, itu masih kayak kejahatannya nggak separah kalau orang yang kemasannya udah sangat-sangat bawa kealimannya. Udah gitu dia mau ngambil simpati dengan pura-pura beragama. Waduh, gila itu, say. Nah, itu gue juga pernah tuh. Akhirnya apa tau nggak lu? Masih di keranda, ceritanya metong nih. Di keranda gue kesambar petir, Bo. Gila, ngeri banget. Dan gue yakin banget ya cerita-cerita di FTV Hidayah itu ada di kehidupan nyata, sayang. Nyata, pasti. Nanti liaten. Kalian lihat aja nanti. Untung cuma peran ya, Mam. Betul. Tapi itu juga jadi masukan buat aku.
karena aku memerankannya gitu ya. Oh, dalam kehidupan tuh mungkin ya kalau orang-orang yang jahat itu di depan itu emang selalu ngerasanya menang dan rata-rata sombong. Aku juga peran antagonis pasti sombong, menganggap rendah orang di bawahnya. Misalnya nih, jadi pengusaha, punya anak buah, dia tuh jahat sama anak buahnya. Dienyek gitu ya, lu siapa lu? Kayak gitu. Terus yang aku peranin tuh, udah kaya, tapi pelit banget. Cuma di depan orang yang dia mau ambil muka, yang dia mau jilat, itu dia seperti seolah-olah, wih ngasih hadiah ke kalangannya gitu ya. Terus ngundang makan, keluarin piring-piring yang paling bagus. Kayak gitu tuh antagonis yang aku peranin. Tapi kalau sama kayak mbok-mban yang di rumah, pegawai-pegawainya dia, yang di bawahnya dia, jahatnya luar biasa. Itu hikmahnya gue dapat peran antagonis, belajar saya. Itu sayang. Ya, suka ya nonton sinetron. Thank you sayang. Ya, dan gak akan ada orang yang bisa lolos dari pembalasan. Baik masih hidup di dunia atau bahkan nanti di akhirat. Di akhirat gue nggak tahu lah ya, tapi udah pasti. Cuma kan gue nggak ngerti kalau di dunia gue udah pernah lihat say. Jadi ada suatu hari tuh Mamski ribut sama orang luar ya dari sono tuh negeri Paman Sam. Jadi ini cewek dari Bali, tinggal di Bali. Dari negeri Paman Sam tapi tinggal di Bali. Ini cewek ternyata pembenci kucing say. Jadi pas lagi zaman corona itu, tahun 2021 kalau nggak salah, masih zaman corona lah. Ini cewek posting di Fbong, ya. Di Fbong dia posting, dia foto, itu ada kucing remaja ya, 7 bulan gitu umurnya. Masih ABG lah ya kalau manusia. Gue kan pecinta kucing banget. Udah kaku, warnanya putih, udah kaku, udah metong tuh ya. Udah gitu dia tulis di situ tuh di caption. Pakai bahasa Inggris, dia bilang pokoknya, hari ini anjing gue bisa memburu ini, lihat nih, si kucing ini metong, dasar hama, kata dia gitu, dasar kucing ini hama, nih yang pecinta-pecinta kucing ngeliat kayak gini marah-marah nih, lo tahu itu bule gua kejar itu bule perempuan ya, itu bule perempuan, namanya Mara Wolford, Mara Wolford. Kayak wolf. Oh, tuh. WOLFORD. Wolford. Gua kejar, gua DM, gua komen di postingannya dia, gua DM. Wah, kita adu bacot di komen. Terus dia tulis juga tuh, dia balas. Dia balas di komennya, gue dikatain apa? Gue dikatain ini, Indonesia monyet gitu ya, kayak apa? Orang ini yang inilah pokoknya. Nggak pinter gitu ya, nggak smart. Gue dikata-katain, waduh gue sedih banget guys, gue sampai orang ini udah kayak gini, katain gue, terus ngatain gue ini orang yang gitu ya. Wah, sedih banget say. Itu gue sampai nangis ya, ngelihat kucing aja gue nangis. Dia ngatain gue lagi. Gue sampai oke, lu mau perang sama gue. Gue hubungin semua teman-teman gue say, yang punya asosiasi kucing, perlindungan kucing di Bali. Terus jadi ternyata nih, kan kita langsung menelusuri. Dia nyewa rumah di situ, di Bali itu. Bukan punya rumah dia, memang nggak punya lah ya. Punya perusahaan, tapi kayak perusahaan abal-abal, namanya ubur-ubur. Ubur-ubur apa gitu, PT ubur-ubur apa gitu nggak jelas. Udah gitu, gue Uber kan. Nah, si Jaing yang disuruh memburu, itu Jaing temennya yang lagi ke luar negeri, pulang. Jadi nitip ke dia, bukan Jaing dia. Udah dong. Pas dia udah komen yang menyakitkan gue screenshot semua, langsung gue laporin. Lo tahu, keciduk dia. Jadi kita gerak semua, kita ciduk dia. Nah, udah diciduk, di kantor Polola, di Denpasar, dia tanda tangan pakai materai. Bikin video permintaan maaf. Tapi, sombongnya tuh orang,
Tetep, Bo, dia ngatain gue, Bo. Gue dikatain Mino Nyinet, Inorinang inin dino siniana, ini dinienot. Ya. Binegino ini dinienot, Inorinang indi nino siniana. Ngamuknya gue bilang, lu bakalan metong sama kayak kucing itu. Gue bilang gitu. Lu udah keterlaluan, lu minta maaf tapi lu nggak menyadari kesalahan lu malah ngatain gue lagi, lu nanti nasib lu sama kayak kucing. 9 bulan kemudian, cari tuh beritanya, Mara Woolford, apa yang terjadi sama dia? Kamu cari, coba kamu lihat, searching, MARAWOLFORD, Woolford. Dia meninggoy di lantai rumahnya, sama persis seperti anak kucing itu, yang di lantai rumah dia difoto sama dia pun meninggoynya sama. Malah spasi Wolford, meninggoy dia sama persis di ruang tamunya. Udah membus-bus 3 hari, Bo, membus-bus. Jadi yang penyewa rumah datang karena dia nggak bisa dihubungin, berisik kata tetangga, anjingnya itu ngegonggong berisik 3 hari. Pas datang ke rumah dilihat udah tergeletak. Itu karma nggak? Iya, kepo, bener. Coba cari, buruan, cepetan. Gue kalau ngomong nggak mau bohong-bohong, say. Gue ngomong pakai fakta data.